Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, alun-alun kota Madiun selalu dipenuhi oleh para pendekar pada setiap tahunnya. Karena di sana selalu diadakan pencaksilat dor, yang mana sekarang telah berubah nama menjadi tarung bebas. Dan masih dilestarikan di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kediri dan Probolinggo. Diceritakan pada tahun sekitar 60-an, diadakannya pencaksilat dor yang diadakan di alun-alun Madiun itu. Yang mana pada saat itu terdapat seorang pesilat tangguh yang sangat sulit dikalahkan. Bahkan belum ada yang pernah mengalahkannya di setiap pertarungan-pertarungan yang ada. Beliau adalah Syekh Wulan yang berasal dari Ponorogo. Diceritakan pada saat itu, PSHT yang sudah mulai menyebar di berbagai daerah belum pernah sama sekali mengikuti pertandingan itu, karena PSHT lebih mengutamakan pertandingan prestasi yang resmi diadakan. Namun, ada sebuah perjanjian yang memberatkan PSHT, di mana dalam perjanjian itu dikatakan bahwa apabila sampai terbenamnya matahari, belum ada yang mau maju untuk melawan dan mengalahkan Syekh Wulan, maka semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak diperbolehkan untuk melebarkan sayapnya di luar Madiun. Diceritakan pada saat itu, banyak sekali pendekar silat yang hebat di Madiun. Namun, mereka tak ada seorang pun yang berani menaiki gelanggang pertandingan. Alhasil, oleh karena perjanjian sulit ini, PSHT pun merasa harus mengikutinya, yang mana pada saat itu Raden Mas Sutomo Mangkujoyo yang merupakan murid dari Ki Hajar Hardjoutomo mengumpulkan semua anggota PSHT, dari siswa hingga warga. Kemudian beliau bertanya, siapakah yang siap dan berani maju untuk menghadapi Syekh Wulan? Tak lama teracunglah jari dari warga PSHT yang berada di barisan paling belakang. Siapa sangka, ternyata beliau adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Raden Mas Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan mengizinkannya untuk mengikuti pertandingan. Ada yang menceritakan bahwa Eyang Badini yang merupakan penyempurna lambang PSHT, beliau mendudukkan Imam Kusupangat di atas tampah yang berisikan kacang hijau. Dikarenakan pertandingan tersebut bukan hanya pertandingan adu kehebatan pencaksilat saja, namun juga mengandalkan kanuragan dan kadikdayan atau kesaktian. Setelah ritual selesai, beliau tidak langsung menuju lokasi pertandingan, namun beliau pulang kepada ibunya untuk memohon doa restu. Setelah beliau mencium kedua kaki ibundanya, yaitu Ibu Raden Ayu Kusmiatun, beliau kemudian pergi menziarahi makam ayahnya, yaitu Raden Mas Ambar Kuesensi. Setelah semua selesai, barulah beliau menuju gelanggang pertandingan. Diceritakan bahwa beliau hanya pergi seorang diri, tanpa diantar oleh siapapun ataupun saudara-saudara dari PSHT. Beliau sendiri yang meminta kepada saudara PSHT untuk tetap tinggal dan menunggu kabar dari kedatangannya saja. Sesampainya beliau di gelanggang pertandingan, kedatangan beliau kemudian disambut oleh Raden Mas Sutomo Mangkujoyo dan beliau berpesan, mati hidupnya PSHT ada di tanganmu sekarang. Oleh karena itu, kamu harus waspada dan memperoleh kemenangan tanpa adanya kecurangan. Raden Mas Imam Kusupangat pun mengangguk dan mencium tangan beliau. Kemudian, beliau menaiki gelanggang pertandingan. Di atas gelanggang pertandingan, beliau menyampaikan sebuah permintaan kepada Syekh Wulan sebelum pertandingan dimulai. Beliau berkata bahwa beliau menyetujui apabila beliau kalah, maka semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak ada yang boleh keluar melebarkan sayapnya di luar kota Madiun. Namun, apabila beliau menang, maka beliau meminta agar santri-santri beliau masuk dan mengikuti latihan di PSHT. Hanya itu permintaan beliau. Syekh Wulan pun menyetujuinya. Banyak yang mengira bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan hebat yang berjalan sengit dan lama. Siapa sangka, pada kenyataannya, Syekh Wulan sudah terkapar dan tak dapat melanjutkan pertandingan hanya dalam jangka waktu 1 menit 58 detik saja. Maka Raden Mas Imam Kusupangat dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan itu. Alkisah diceritakan, pada 10 tahun berikutnya, di tahun 70-an, Syekh Wulan bertandang bersilaturahmi ke rumah Raden Mas Imam Kusupangat. Terlihat tidak ada permusuhan dan dendam di antara keduanya. Bahkan, Raden Mas Imam Kusupangat sampai mencandai Syekh Wulan dengan bahasa Jawa.
pripun menawi kulo lan panjenengan gelut malih. Yang artinya, bagaimana jika saya dengan sampean bertarung lagi, sambil tertawa. Kemudian Syekh Wulan pun ikut tertawa lepas. Diceritakan bahwa Syekh Wulan membolehkan santri-santrinya untuk bergabung dan mengikuti latihan di PSHT dan mendukung PSHT untuk melebarkan sayapnya di seluruh penjuru Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Anggotanya pun kian bertambah dan terus berkembang pesat hingga sekarang.